Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja pengantaran impuls. Nah, kita tahu bahwa sel saraf ini berperan penting dalam pengantaran impuls. Sel saraf ini itu memiliki struktur yang khas, yaitu memiliki badan sel yang terdiri dari nukleus, sitoplasma, dan organel-organel lainnya, serta memiliki dendrit dan akson yang berperan sangat penting dalam pengantaran impuls. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan atau informasi dari sel saraf lain, sedangkan akson berfungsi sebagai pengirim sinyal saraf ke sel saraf lain atau ke organ lain dalam tubuh. Sel saraf juga dilengkapi dengan mekanisme khusus untuk menghasilkan, menghantarkan, dan menerima sinyal saraf yang melibatkan perubahan potensial listrik pada membran sel dan pelepasan neurotransmitter pada ujung akson. Jadi, pengantaran impuls ini tuh dibagi melalui dua cara, yaitu pengantaran impuls melalui membran sel yang melibatkan perpindahan ion di antara luar dan dalam sel saraf, dan pengantaran impuls saraf melalui sinapsis, yaitu hubungan antara akhir saraf dengan permukaan sel yang lain, atau biasanya sel saraf. Nah, jadi langkah-langkahnya itu seperti apa aja? Jika tidak ada rangsangan, sel saraf berada pada keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium, dan bagian dalam sel diisi oleh kalium, sehingga membuat luar sel bersifat positif dan kondisi bagian dalam bersifat negatif. Keadaan tersebut dinamakan polarisasi. Namun setelah menerima stimulus atau rangsangan yang bisa berupa rangsangan fisik atau kimia seperti cahaya, suara, sentuhan atau zat kimia, maka sel saraf atau neuron akan mengalami depolarisasi dari rangsangan kuat itu. Depolarisasi adalah perubahan potensial listrik pada membran sel saraf yang menyebabkan perbedaan muatan listrik antara dalam dan luar sel menjadi lebih rendah. Depolarisasi yang terjadi pada sel saraf akan menyebabkan pemicuan atau firing atau terjadinya potensial aksi. Potensial aksi ini terjadi jika depolarisasi mencapai ambang batas tertentu, yang kemudian akan memicu terbukanya kanal ion natrium secara cepat dan berdifusi ion natrium itu ke dalam sel dengan cepat juga. Proses ini menghasilkan perubahan muatan listrik pada membran sel dari negatif menjadi positif. Setelah terjadinya potensial aksi, sel saraf akan mengalami repolarisasi, yaitu kembali ke kondisi awal dengan muatan listrik negatif. Proses ini terjadi karena terjadinya aliran ion kalium keluar dari sel melalui kanal potasium dan ion natrium masuk ke dalam sel. Hal ini mengembalikan perbedaan muatan listrik antara dalam dan luar sel menjadi lebih besar lagi. Setelah repolarisasi terjadi, membran sel saraf sementara mengalami hyperpolarisasi atau kondisi di mana muatan listrik di dalam sel menjadi lebih negatif daripada biasanya. Hal ini terjadi karena kanal ion kalium yang terbuka terus-menerus dan menyebabkan keluarnya ion kalium dari dalam sel yang membuat potensial membran lebih negatif dari biasanya. Nah, proses polarisasi dan repolarisasi ini berlangsung secara ulang. Perbedaan muatan akibat siklus polarisasi dan repolarisasi inilah yang akan menimbulkan aliran listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson terdapat bagian yang terbungkus oleh selubung mielin dan yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Pada yang tidak terbungkus oleh selubung mielin, perambatan impuls berlangsung dengan polarisasi repolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Fase ini disebut dengan fase refraktori. Sementara, pada perambatan impuls pada akson yang berselubung mielin atau perambatan saltatorik berlangsung lebih cepat sebab impuls merambat dengan cara melompat bagian saraf yang diselubungi mielin. Ketika potensial aksi sampai di akson terminal, impuls listrik ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut sinapsis. Neuron presinaptik mengandung molekul sinyal yang mengandung neurotransmitter yang dikemas di dalam vesikula dengan guna untuk mengantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke celah sinaps melalui eksositosis. Kemudian, neuron transmitter akan berikatan dengan reseptor yang berada pada membran pasca sinapsis. Ikatan itulah yang meneruskan impuls ke saraf lainnya. Jadi, sekian dari penjelasan saya tentang mekanisme kerja pengantaran impuls. Terima kasih atas perhatiannya.